Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawatu wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu luang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Al-Imran ayat 133 dan 134. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan barusan pembacaan ayat suci Al-Quran bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih langsung saja kita dengarkan pemaparan dari guru kita, yaitu dari guru kita Al-Mukarram Ustadz Jailani atau Ustadz Ujai. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan insyaallah untuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan dengan berkah selawat kepada Nabi, kita selaku umatnya khususnya yang hadir pada kesempatan kali ini, Allah mudahkan biar pergi haji dan umrah. Amin. Agar bisa ziarah ke makam Rasulullah. Amin. Dan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia News TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas daripada tafsir surat Al-Imran ayat 133 dan 134. Yang bisa kita katakan bahwa ayat ini merupakan tema dari sekian banyak tema tentang takwa. Apa gerangan? Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bisa kita simpulkan berbicara tentang 3 konsep ketakwaan. Assalamualaikum. Masih hidup? Masih. Tentang apa tadi, Bu?
Tiga konsep ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dalam ayat 133 Allah menyampaikan wasari'u, dan bersegeralah kalian semua ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Tuhanmu. Maksudnya cari tuh, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati, dan ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan mendapatkan surganya Allah. Surganya Allah luasnya semaneh, bukan sepejaten, bukan sepasar minggu, bukan sejakarta, enggak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan arduhas samawati wal ard, yang luasnya itu bagaikan langit dan bumi sendirian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu sama bapak-bapak muter sepejaten aja capek, bener apa kagak itu? Segitu gedenya pejaten tuh, bener nggak? Apalagi entar disor, tapi pakai capek nggak Ustadz? Kagak, karena nggak ada yang capek di sorga. Ngomong-ngomong, ibu-ibu sama bapak-bapak masuk sorga apa neraka nih? Udah pede aja ngomongin sorga. Apa kita ahli sorga apa bukan? Kita memang nggak pantas masuk sorga dari sisi amal kita. Tapi kita punya Allah yang rahmatnya lebih luas daripada apa? Yakni kesalahan serta dosa-dosa kita. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya jadi ahli sorga. Mau apa kagak? Yakin? Mau duluanan apa belakangan? Diajakin belakangan duluan, teriaknya belakangan. Lalu kemudian apa Allah katakan? U'iddat lil muttaqin, yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Tuh konsepnya tuh. Jadi orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa tuh orang yang bertakwa? Dalam surat Al-Imran ayat 134 Allah taala menyambungkan kembali. Faqala ta'ala alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu wal kadhiminal ghaidha, dan juga orang-orang yang menahan amarahnya. Itu buru-buru mengendalikan daripada amarahnya. Emang kagak gampang, emang rada susah, tapi itulah memang kelakuan orang-orang yang bertakwa. Lalu kemudian yang terakhir wal afina anin nas, dan orang-orang yang mampu memaafkan daripada manusia. Kalau tiga-tiganya ini udah dikerjain, udah dilakuin sama siapa? Sama manusia tadi, Allah cinta sama dia karena dia telah berbuat daripada kebajikan. Maka Allah akhiri daripada ayat ini, wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta, suka sama orang-orang yang berbuat kebaikan. Assalamualaikum. Benar apa benar? Makanya ibu, bapak, yuk mari sama-sama kita berusaha semaksimal mungkin untuk kemudian apa? Melakukan daripada tiga konsep takwa tadi. Apa itu Ustadz? Ustadz ulangin. Yang pertama, berinfak dalam semua kondisi. Fisarra wa dharra, dalam keadaan sempit maupun lapang. Al-Imam Ibn Katsir di dalam tafsirnya menerangkan yang dimaksudkan berinfak dalam
dalam kondisi lapang maupun sempit, yaitu dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan lagi mau apot ataupun ati kagak mau, baik lagi ada duit ataupun boh. Orang Pejaten ngerti banget sama urusan bokeh udah pokoknya. Ya. Jadi mau ada duit kagak ada duit, paksain. Emang lumpengan yang namanya urusan sedekah, urusan harta, ibadah nyangkut yang kayak model begitu tuh rada susah. Makanya kalau urusan ibadah paksain, sampai ada doanya, Allahumma paksain, wa usahain, wa ada-adain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan nyengir doang lu mikir. Betul apa benar? Jadi tuh kita keluarin harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi dalam keadaan ada, emang rada gampang ngasih mah ada. Betul kagak? Yang rada susah udah kagak ada, pakai ada orang minjem duit. Itu dia yang rada susah. Betul apa benar? Dibutuhkan yang namanya apa? Sikap keyakinan yang teguh kepada Allah. Yang kedua yang singkat Ustadz sampein nahan amarah ya, yaitu bagaimana caranya kita menahan amarah. Kalau menahan amarah udah bisa, baru selanjutnya terakhir yakni memaafkan. 3 konsep takwa ini kita bisa jalanin, insya Allah kita jadi ahli sorga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini luas banget pemaparan keilmuannya beliau. Masya Allah, saya juga termasuk orang yang kagum. Kalau beliau sudah berbicara tuh Masya Allah, nyampe dapat dimengerti, dipahami dengan jelas. Insya Allah. Baik, selanjutnya kita coba buka pertanyaan. Saya pengen yang semangat. Siapa yang mau nanya? Ayo tangannya acungin mana? Wah, saya langsung ke sebelah sana aja. Silakan. Ya, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ida. Dari Pejaten. pertanyaannya. Bagaimana kita mengubah sikap marah kita menjadi kesabaran sebagai bentuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa tadi, Bu? Ibu Ida. Iya, jadi langsung aja, kalau saya lama-lamain takutnya waktunya durasinya. Tafadhol, Guru. Jadi pertanyaannya apa tadi? Bagaimana kita menahan amarah sampai bisa menjadi ibadah. Naam. Kembali kepada persoalan, lagi-lagi saya sampaikan bahwa yang namanya marah itu fitrah, gitu. Akan ada pada setiap orang. Akan tetapi bagaimana arahan-arahan daripada agama ini bisa kita jalankan untuk memanage daripada rasa marah. Marah lagi-lagi saya tekankan kembali, yang namanya marah itu bukan gak boleh sama sekali. Bener gak? Marah itu udah dari sononya emang. Udah wayahnya kalau orang kita bilang mah, betul kagak? Betul. Tapi menempatkan marah pada tempatnya bagaimana itu? Contoh nih dalam berumah tangga umpamanya nih Pak. Bapak kalau misalkan menahan marah gara-gara bini kagak bikinin kopi pagi-pagi ame nasi uduk belum ngejedok depan mata kan gitu ya. Jelas kagak? Terus bagaimana nih sikap bapak? Marah wajar, tapi bapak kemudian menahan amarah kepada istri itu lebih bagus. Cakep, apalagi mulut mesti dikontrol. Jangan seade-adenya membacot ya Pak ya. Assalamualaikum. Salam. Bagaimana sih lu jadi bini? Bego banget sih lu. Ya, umpamanya, awas. Gue lagi lapar sarapan, bagaimana kek modelnya namanya bini. Lu kagak, gue nyari yang namanya nasi uduk kagak ada, gandas turi kagak nongol. Lu jadi bini bagaimana gak diajarin sama mak lu apa gitu. Gak boleh, jangan. Jelas gak kira-kira? Assalamualaikum. Paham ya?
Nah menahan tuh, tapi ada marah yang diperbolehkan. Umpamanya bini biar kata cakep demplon. Wah luar biasa dah bini kita nggak kayak orang lain bang. Tapi bini kita ngablak. Bini kita kagak pakai jilbab, nggak nutup aurat dan lain sebagainya. Sholat juga buruk-buruk, terus kita pakai alasan. Ya bagaimana urusannya, kita mah sabar aja dah bang jadi orang bang, bini kita begitu. Itu namanya mohon maaf salah penempatan. Dalam kondisi kayak begitu boleh marah, marah malah justru harus. Kenapa? Buat ngedidik yang namanya bini. Tentu juga dengan cara yang elegan. Ada prosedur-prosedurnya gitu lah. Contoh kemudian nasehatin. Yang kedua kagak ngerti juga. Pisahin yang namanya ranjangnya. Yang ketiga terus kemudian nggak bisa juga selepet rikit. Tahu selepet pak? Selepet gitu kan, tapi bukan tempat-tempat yang menyakitkan. Terus kemudian ancam deh dengan ancaman-ancaman yang memang sesuai dengan prosedur. Artinya dari kasus yang saya sampaikan tadi Bu, marah itu boleh tapi pada tempatnya. Tapi kemudian ketika marah tersebut hal-hal yang tidak berkaitan dengan agama, hal-hal yang tidak berkaitan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita tahan. Sebagaimana tadi, kita memang punya hak dilayani sama bini kita, tapi kalau bicara hak kita, maka kita memaafkan, maklumin bagaimana adanya emang modelnya bini kita begonoh, betul apa benar? Tapi kalau udah haknya Allah Subhanahu wa taala yang ditinggal, maka kita wajib marah, itu pun pada tempat dan sesuai dengan arahan agama. Maka dengan begitu apa yang kita lakukan akan berbuah menjadi ibadah. Assalamualaikum. Jelas sampai jelas? Paham apa paham? Kalau udah jelas udah paham berarti selesai. Alhamdulillah. Terima kasih guru. Gimana Ibu? Ya, Bagus? Alhamdulillah Pak Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan terjawab sudah apa yang dipertanyakan. Dan buat para pemirsa juga yang ada di rumah bisa mengambil inti-inti pemaparan dari guru kita, yaitu Ustadz Jailani ataupun yang sering disapa dengan Ustadz Ujae. Makasih guru, pemaparannya Quran Surat Al-Imran ayat 133-134 sangatlah jelas. Terima kasih. Buat para pemirsa jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini guru kita akan menyampaikan yaitu tafsir Quran Surat An-Nahl ayat 126 bersama guru kita Al-Mukarram Ustadz Nur Effendi. Jadi saya mohon jangan kemana-mana, kita ngaji bareng lagi, tetap di Cahaya Hati Indonesia.